Ibu Bapak Jamaah Masjid Rahimahullah, kuntum pada semalam hari soal yang disampaikan oleh Bapak Alfianto adalah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Alfianto kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita memasuki hari yang ke-24 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Marilah kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita untuk mengisi hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan, tentunya amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, dalam kesempatan kajian ini saya masih akan menyampaikan yang berkaitan dengan kisah di dalam Al-Quran. Bahwa dalam konteks membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, perhatian kita hendaknya tidak hanya tertuju pada kandungan kisah itu secara umum, melainkan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memahami makna di balik kata, di balik kalimat-kalimat dialog dan sikap para tokohnya untuk kita bisa menarik pelajaran darinya. Jamaah yang berbahagia, sebagai contoh ketika Al-Quran menguraikan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah berhala, kita menemukan ada dua sikap yang berbeda, terutama sikap kaumnya ini. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, kaumnya bertanya. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-62. Qalu a'anta fa'alta hadza bi'atina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan cara yang sangat cerdas di dalam surat berikutnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya yang besar dari mereka yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Mana mungkin ya patung walaupun sangat besar tetap tidak bisa berbicara. Atas jawaban Nabi Ibrahim ini, umatnya menjadi berpikir
dan tersadar. Nah, Allah menggambarkan kondisi umat Nabi Ibrahim ini dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-64, ayat yang seterusnya. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz dzalimun. Maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri lalu berkata, sesungguhnya kalianlah orang-orang yang zalim. Jamaah yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa argumentasi yang logis dan bijak itu mampu menggugah hati manusia. Namun ketika Nabi Ibrahim kemudian berkata pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-67, Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Atau celakalah buat kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Ini keras jawabannya Nabi Ibrahim. Kemudian apa respon dari kaumnya? Kaumnya justru marah dan berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa menyampaikan kebenaran dengan dalil, dengan logika itu dapat membuka hati manusia. Tapi sebaliknya, dengan ucapan yang kasar, dengan celaan, seringkali justru menimbulkan permusuhan. Jangan yang berbahagia, kisah dialog yang sangat menyentuh juga terjadi antara Nabi Ibrahim dengan putranya, yaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, beliau tidak langsung memaksakan perintah itu, tetapi mengajak putranya Nabi Ismail ini untuk berdialog. Ini bisa kita baca di dalam surat As-Saffat ayat yang kedua, yang penggalannya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jamaah yang berbahagia, apa jawaban Nabi Ismail? Jawaban Nabi Ismail sungguh sangat luar biasa. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah dialog antara seorang ayah yang taat kepada seorang anak yang sangat berbakti. Dalam kisah lain juga diceritakan di dalam Al-Quran yang mengabadikan nasihat Luqmanul Hakim, yang ini bukan seorang nabi, kepada anaknya. Yang ini merupakan contoh pendidikan yang sangat indah ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Luqman yang ayat yang ke-13, yang penggalannya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Diteruskan di dalam ayat yang ke-16 yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha
teliti. Dilanjutannya Al-Luqman ayat yang ke-17, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jamaah yang berbahagia, kita lihat apa yang ada di dalam kata-kata Luqmanul Hakim ini. Ketika berdialog dengan anaknya, didahului dengan wahai anakku. Ini nampaknya sederhana, tetapi suatu yang menyentuh bagi seorang anak ketika disapa oleh orang tuanya dengan wahai anakku. Apalagi kalau dilanjutkan dengan menyebut nama anaknya itu. Jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari 3 kisah dialog ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran besar. Dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya menunjukkan bahwa kata-kata yang bijak lebih efektif daripada kemarahan. Kemudian dari dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail menunjukkan bahwa keluarga yang kuat dibangun dengan iman dan dengan dialog yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kemudian dari nasihat Luqmanul Hakim menunjukkan bahwa pendidikan terbaik adalah menanamkan tauhid dan akhlak mulia sejak dini. Jamaah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran ini. Jamaah sholat Isya yang berbahagia, malam ini adalah jadwal saya yang terakhir untuk mengisi kajian baik subuh maupun menjelang tarawih di tahun ini. Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya menyampaikan di dalam beberapa kajian saat ini dan sebelumnya ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah. Kemudian perkenankan juga, biarpun Lebaran Idul Fitri masih kurang 7 hari, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita, menerima amal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Ja'allanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan. Nasrun minallah wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfianto atas materi ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan, dan insya Allah menjadikan jariah untuk Pak Alfianto. Sebelum kita akhiri, ada pengumuman. Yang pertama yaitu memberi takjil pada esok hari Jumat 13 Maret 2006 dari Ibu Nunung Alwi CS RT 7 RW 51. Kemudian penyampai kutum subuh esok hari insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Iman Permadianta, dan untuk tarawih insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir. Bapak Misbah ini menggantikan Mas Fatah yang kebetulan ada piket. Kemudian pengelolaan infak sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah terkumpul 8.885.000 rupiah. Terima kasih atas infak dan sedekah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah akan menjadikan amal jariah untuk Bapak Ibu semua dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.